Berpisah dengan orang yang dicintai merupakan sesuatu yang pasti di dunia, entah yang sifatnya sementara atau selamanya. Namun ini jarang sekali disadari banyak orang, karena mereka seringkali menganggap apa yang mereka miliki sekarang akan bertahan selamanya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi perpisahan. Ada yang sulit untuk melepas, tapi ada orang yang terlihat lebih mudah. Setiap orang punya caranya sendiri saat menghadapi perpisahan. Entah perpisahan yang sifatnya sementara seperti pindah kerja, kuliah di kota lain, dan sebagainya, hingga perpisahan di mana kamu tidak pernah bertemu lagi orang tersebut. Ketika tiba saatnya kita harus mengucapkan perpisahan, kadang perasaan bisa terasa begitu rumit, campur aduk, dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bagi beberapa orang, rasa sakit yang begitu dalam hingga membuat dadanya sesak dan sulit bernafas. Bagi yang lain, air mata yang terus mengucur selama beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan tahunan setiap kali mengenang orang tersebut. Kehilangan seseorang yang kita cintai merupakan proses sulit yang harus dilalui seseorang. Tapi mungkin kita perlu mengakui perasaan ini dan tidak perlu malu atau takut dianggap lemah. Mempunyai perasaan adalah tanda kita sebagai manusia. Penerimaan ini akan membantu proses penyembuhan. Di sisi lain, mengucapkan perpisahan tidak harus dilakukan secara langsung. Kadang ada kalanya kita tidak sempat mengucapkan perpisahan. Ini merupakan proses internal diri, di mana kita belajar untuk menerima kenyataan kalau kamu dan dia sudah tidak lagi bersama, entah sifatnya sementara atau selamanya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Dalam hidup, kemungkinan besar kita pasti pernah mengucapkan perpisahan. Mulai dari perpisahan dengan teman yang pindah sekolah, hingga meninggalnya orang yang kita cintai. Perpisahan boleh dibilang merupakan sesuatu yang pasti ada dalam hidup manusia. Namun hal ini jarang sekali kita latih. Padahal kita butuh bersiap untuk berpisah. Entah dari perpisahan yang sifatnya sesaat, hingga berpisah untuk selamanya. Latihan mengucapkan perpisahan juga merupakan cara kita belajar untuk menyadari keindahan hidup. Bahwa hidup kita di dunia hanya sementara dan setiap momen begitu berharga. Berpisah itu memang tidak mudah. Ada kalanya perpisahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, perasaan yang kita alami seringkali kacau balau, menakutkan, dan intens. Di satu sisi, ini merupakan reaksi yang alamiah. Jadi, ketika orang tersebut menangis keras atau berteriak, atau tiba-tiba lemas dan jatuh, tidak berarti kalau orang itu gila. Tapi hal ini menunjukkan betapa besar kehilangan dan cinta yang dirasakan. Biarkan perasaan ini datang dan pergi. Tidak perlu dihakimi, karena tentunya tidak mungkin kamu bisa menangis terus-menerus 24 jam selama 7 hari seminggu, kan? Biarkan dirimu untuk menangis, luapkan semuanya. Lalu mungkin saja kamu sudah bisa bercerita atas peristiwa yang terjadi, atau bahkan sudah bisa tertawa. Tapi tak lama kemudian, kamu kembali dalam kesedihan, kemarahan, atau rasa bersalah. Emosi naik dan turun seperti roller coaster merupakan bagian dari proses. Menariknya, mengucapkan perpisahan itu tidak selamanya harus dilakukan dengan cara tatap muka. Tapi ini merupakan sebuah proses internal. Ini merupakan sebuah proses simbolik yang butuh refleksi diri, jeda sejenak, waktu sendiri untuk menyadari dan mengingat orang tersebut yang kita temui, yang kita cintai, dan telah memberikan dampak pada hidup kita. Perlu dipahami, berduka adalah kondisi di mana kamu memilih apa yang harus kamu pegang erat-erat dan mana yang perlu kamu lepas. Misalnya, ketika seseorang sedang berduka, kita sering mendengar ucapan dari orang yang ada di sekitar kita yang bilang, "Udah, ikhlasin aja." Kalimat ini mungkin bisa memicu kemarahan bagi orang yang sedang berduka, karena mereka merasa tidak ingin berpisah dengan orang yang dicintai. Dia tidak ingin berpisah dengan hidup yang sudah mereka jalani bersama. Tapi seiring berjalannya waktu, orang itu harus belajar untuk melepas perasaan yang menguras energinya. Perasaan yang tidak lagi bisa membantu dirinya dalam penyembuhan. Bisa perasaan bersalah, bisa perasaan marah, cemburu melihat orang lain masih bersama orang yang dicintai, dan sebagainya. Seorang konselor terkenal bagi orang yang berduka pernah berkata,
Seiring berjalannya waktu, kita perlu belajar untuk mengingat seorang dengan penuh cinta daripada rasa sakit kehilangan. Jadi di tahap awal berduka, kita mungkin merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita ingin melepas perasaan tersebut dan mulai fokus pada rasa cinta. Rasa cinta kita yang begitu dalam pada orang yang sudah tidak lagi dalam proses hidup kita. Jadi orang itu bisa tetap hidup dalam wujud yang lain. Boleh dibilang, berduka adalah proses yang mengubah hubungan kita dengan orang yang meninggal dari hubungan fisik, di mana kamu bisa menyentuh mereka, mendengar mereka, atau berbicara dengan mereka, menjadi sebuah hubungan yang lebih kepada hubungan emosional dan spiritual. Di era sekarang, boleh dibilang kita punya hubungan yang aneh dengan perasaan atau setidaknya menunjukkan perasaan. Perasaan seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan. Ketika seorang menunjukkan perasaannya, orang itu dianggap tidak bisa mengontrol diri. Bukan hanya itu, kesedihan juga dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Kebahagiaan adalah sesuatu yang baik. Alhasil, orang cenderung menutup diri ketika berada dalam kesedihan. Padahal, penting untuk mengakui dampak emosional dari sebuah kehilangan dan juga perlu disadari, kadang kita tidak bisa berduka atau bersedih sendirian. Kita butuh orang lain dalam menjalani proses ini. Misalnya sesederhana makan bersama. Tidak perlu bicara apa yang dirasakan, tapi kehadiran orang tersebut dan terhubung dengan orang lain secara sosial merupakan proses penting dalam penyembuhan. Kadang sebuah perpisahan bisa selesai ketika ada rasa menerima dan kedamaian. Ibaratnya kita sudah berada dalam tahap apa yang terjadi, terjadilah. Selain berpisah selamanya dengan orang yang kita cintai, mungkin saja kita mengalami berbagai tipe perpisahan yang lain. Misalnya teman yang pindah kota, kamu yang pindah kerja, dan sebagainya. Di momen itu, seringkali kita kehabisan kata-kata dan mudah sekali bisa salah ucap. Nah, gimana caranya? Jika kamu ingin kata-kata perpisahanmu lebih bermakna bagi orang lain, jangan hanya gunakan kalimat umum seperti semoga beruntung ya pada karirmu selanjutnya, atau terima kasih atas kenangan yang sudah kita buat bersama. Tidak peduli apakah hubungan kamu dekat atau tidak, kalimat perpisahan apapun bisa bermakna ketika kamu meluangkan waktu untuk menceritakan nilai dari orang tersebut. Apakah orang itu merupakan rekan kerjamu yang paling terpercaya? Apakah dia adalah tetanggamu yang bisa diandalkan? Apakah dia adalah teman yang selalu menghiburmu ketika sedih? Bersedialah untuk terbuka dan spesifik tentang bagaimana orang tersebut memberikan dampak bagi hidup kamu. Lalu ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Bagi beberapa orang, perpisahan terasa begitu berat. Mungkin ini karena adanya ekspektasi di dalam diri. Kita merasa cemas, bagaimana masa depan nih kalau kita sudah kehilangan? Apakah saya masih bisa bahagia lagi? Dan sebagainya. Penting untuk diingat, jika kita lihat sejarah, manusia itu pada dasarnya punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tragedi dan kesulitan dalam hidup. Kamu pun juga bisa, dan kita tidak akan pernah tahu sampai akhirnya kita yang mengalami sendiri. Kamu harus belajar untuk mempercayai dirimu sendiri untuk bisa kuat dalam menghadapi apapun yang muncul di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.